Sepak bola, olahraga yang mendunia ini, tak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga menjadi passion bagi miliaran orang. Dengan jumlah penggemar mencapai 4 miliar di seluruh dunia, sepak bola menduduki takhta sebagai olahraga nomor 1 yang paling dicintai. Bagaimana dengan Indonesia? Tak perlu diragukan lagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling gila bola di Asia. Sebanyak 68% dari total penduduknya menjadikan sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah bagian dari jiwa dan budaya. Tak heran, Indonesia masuk jajaran 3 besar negara dengan fanatisme sepak bola tertinggi di Asia. Berbicara tentang sepak bola, rasanya mustahil melewatkan timnas Indonesia, kebanggaan kita semua. Setiap tahunnya, ketika ada event sepak bola besar, apalagi saat Indonesia menjadi tuan rumah, suasana di Stadion Gelora Bung Karno selalu memukau. Tribun-tribun GBK seolah bercerita tentang cinta dan semangat. Penonton memadati stadion, membawa ribuan bendera merah putih, melantangkan nyanyian penuh gairah yang menggema hingga ke langit-langit Jakarta. Sorak-sorai mereka bukan hanya menyemangati tim Garuda, tetapi juga menciptakan atmosfer yang magis. Sebuah energi yang mampu menghipnotis sekaligus mengguncang mental tim tamu. Stadion GBK bukan sekadar arena pertandingan, melainkan medan perjuangan di mana cinta dan kebanggaan terhadap timnas Indonesia bersatu dalam dentuman suara ribuan hati yang berpadu. Sejarah timnas Indonesia bermula jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia. Sekitar tahun 1930-an, lahirlah tim sepak bola pertama yang kita kenal sebagai cikal bakal timnas Indonesia. Namun saat itu mereka membawa nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda, karena pembentukannya masih diinisiasi oleh penjajah Belanda yang kala itu menguasai negeri ini. Momen bersejarah pertama tercipta pada tahun 1934, ketika tim Hindia Belanda melakoni debut internasional mereka di ajang Far Eastern Games. Lawan mereka, Jepang, salah satu raksasa Asia. Hasilnya mencengangkan. Tim Hindia Belanda tampil gemilang dan menang telak dengan skor fantastis, 7-1. Sebuah awal yang membanggakan sekaligus menjadi pijakan bagi perjalanan panjang timnas Indonesia di kancah sepak bola dunia. Piala Dunia 1938 di Prancis menjadi saksi sejarah bagi sepak bola Asia, sekaligus menjadi catatan emas bagi perjalanan timnas Indonesia. Saat itu, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda tercatat sebagai negara Asia pertama yang tampil di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Fakta ini diakui langsung oleh FIFA, Asosiasi Sepak Bola Dunia, yang mencatatnya dalam sejarah resmi mereka. Hindia Belanda, yang kemudian menjadi Indonesia, merupakan negara Asia pertama yang ikut serta dalam Piala Dunia FIFA pada tahun 1938. Demikian tertulis di laman resmi FIFA. Di bawah nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda, tim ini membawa harapan besar meski berstatus sebagai negara jajahan Belanda. Uniknya, skuad tersebut tak hanya berisikan pemain Indo-Eropa, tetapi juga putra-putra bangsa dari etnis Tionghoa dan pribumi, yang membuktikan bahwa semangat Nusantara sudah bersinar meski berada dalam bayang-bayang kolonialisme. Menariknya, sistem kualifikasi Piala Dunia kala itu jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Di tahun-tahun awal penyelenggaraan Piala Dunia, negara-negara dari benua yang belum memiliki wakil seringkali mendapatkan undangan khusus. Untuk Piala Dunia 1938, Asia awalnya diwakili oleh Jepang. Namun tak disangka, Jepang mendadak memutuskan mundur dari ajang tersebut. Kesempatan emas pun jatuh ke tangan Hindia Belanda, yang akhirnya melangkah ke Prancis sebagai wakil pertama dari Asia. Pertandingan perdana timnas Hindia Belanda di Piala Dunia menjadi catatan bersejarah yang tak terlupakan. Pada 5 Juni 1938, mereka menghadapi Hungaria, salah satu tim unggulan dunia saat itu, di babak pertama turnamen yang menggunakan sistem gugur. Sayangnya, perjalanan perdana ini tidak berjalan mulus. Tim Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 6-0. Meski hasilnya berat, keberanian tim ini untuk bertanding di panggung dunia tetap menjadi kebanggaan tersendiri, terutama sebagai wakil pertama dari Asia di ajang sebesar Piala Dunia.
Namun, kekalahan ini sekaligus menjadi akhir langkah Asia di Piala Dunia 1938. Karena format turnamen kala itu tidak mengenal babak grup. Sekali kalah, langsung gugur. Sejak momen itu, Indonesia belum pernah lagi melangkah ke panggung Piala Dunia. Meski mimpi untuk kembali terus hidup di hati jutaan penggemar sepak bola tanah air. Pertandingan melawan Hungaria bukan sekadar tentang skor atau kemenangan, melainkan simbol dari awal sebuah perjuangan panjang yang hingga kini terus kita nantikan untuk kembali terwujud. Perjalanan timnas Indonesia penuh dengan momen bersejarah yang mengukir suka dan duka. Setelah resmi berganti nama menjadi Timnas Indonesia pada tahun 1951, laga perdana mereka mempertemukan skuad Garuda dengan India. Sayangnya debut ini harus diakhiri dengan kekalahan 3-0 tanpa balas. Namun, semangat terus menyala, dan Indonesia mencatatkan kemenangan terbesar sepanjang sejarah pada tahun 2002. Dalam pertandingan luar biasa melawan Filipina, Timnas Indonesia membantai lawannya dengan skor fantastis 13-1. Kemenangan ini menjadi simbol kehebatan sepak bola tanah air yang tak terlupakan. Di sisi lain, ada pula momen yang menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah perjalanan naik turun. Salah satu kekalahan terbesar yang harus diterima Indonesia terjadi pada tahun 2012, ketika tim Garuda kalah telak 10-0 dari Bahrain. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran berharga untuk terus memperkuat fondasi sepak bola kita. Jika berbicara tentang prestasi timnas Indonesia, kita harus jujur mengakui bahwa perjalanan menuju kejayaan di kancah internasional masih penuh tantangan. Hingga kini, pencapaian terbesar Indonesia di tingkat Asia adalah meraih posisi juara 3 pada Asian Games 1958. Sebuah prestasi yang tetap menjadi kebanggaan meski telah berlalu puluhan tahun. Di tingkat regional ASEAN, timnas Indonesia sempat merasakan manisnya gelar juara di Asia Games, tepatnya pada tahun 1987 dan 1991. Selain itu, tim Garuda juga mencatatkan berbagai pencapaian lainnya. Posisi runner-up pada Asia Games 1979 dan 1977, serta tempat ketiga pada edisi 1981, 1989, dan 1999. Namun, cerita menjadi sedikit lebih getir ketika kita membahas ajang AFF. Di kompetisi ini, Indonesia kerap mendekati trofi juara, tetapi belum pernah berhasil menggenggamnya. Timnas Indonesia harus puas menjadi raja runner-up sebanyak 6 kali di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Meski begitu, setiap langkah menuju final selalu menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa dari skuad Garuda. Prestasi memang belum banyak, tetapi semangat perjuangan timnas Indonesia tak pernah padam. Setiap kekalahan bukanlah akhir, melainkan awal dari mimpi baru. Mimpi untuk suatu hari nanti berdiri di puncak kejayaan dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sepak bola selalu penuh warna. Ada saatnya kita terbang tinggi dengan kemenangan. Ada pula saatnya kita harus bangkit dari kekalahan. Namun, satu hal yang pasti, semangat timnas Indonesia selalu menjadi inspirasi bagi jutaan pendukungnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama tahu saat video baru tayang. Kalau ada ide atau request video yang ingin kalian lihat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat!